Selamat datang di Desa Budo. Kita akan menuju lokasi wisata mangrove Desa Budo. Ya, yuk kita saksikan bersama. Ini dengan hutan mangrove yang begitu lebat, yang cukup menyejukkan pantai sekitar Desa Budo. Ini tempat istirahat di Desa Budo. Desa Budo ini berlatar belakang Pulau Manado Tua, Bunaken, Siladen, Mantehage, dan Pulau Nain. Cukup indah pemandangannya, dan akar-akar dari bakau yang menonjol ke permukaan air tempat bertelurnya ikan. Jadi kita harus lestarikan hutan mangrove agar ikan-ikan kita tidak punah. Pantainya walaupun sudah menjorok ke tengah laut, tetapi masih landai. Jadi untuk mandi sebenarnya masih aman untuk anak-anak, karena walaupun air naik atau air surut masih ada air, begitu juga air naik pun dia tidak terlalu dalam. Jadi masih aman untuk kita mandi. Dan di tempat wisata ini dulunya sebagai pelabuhan rakyat yang tempat akses menuju kota Manado. Dengan adanya tempat wisata yang ada di Desa Budo, Kecamatan Wuri, Kabupaten Minahasa Utara ini, khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Budo. Masyarakat ini dampaknya luar biasa, Iya. mengenai ombak kemudian angin untuk daerah pesisir, kemudian dulunya dengan dampak hutan bakau ini dulunya tidak mungkin akan ada pendapatan, tapi sekarang akan ada pendapatan melalui hutan bakau ini, sehingga masyarakat lebih lagi bagaimana sadar tentang lingkungan, khususnya menjaga melestarikan hutan bakau yang ada di Desa Budo ini. Terus menyangkut luas lahan mangrove yang ada di Desa Budo ini, berapa hektar Pak Sek? Ya, kurang lebih itu 18 hektar. Dari berbatasan dengan Talawaan sampai juga berbatasan dengan Desa Daruni. Kalau manfaat dari akar bakau ini menurut Bapak apa sebenarnya bagi manfaat dampak lingkungan? bakau ini, dampak lingkungan pertama untuk menjaga tanah, mungkin dia tanah dari daratan supaya memang tidak langsung ke laut, kemudian ikan-ikan juga bisa bertelur di sini, yang dulunya ikan-ikan mungkin ada yang bilang itu ikan kepala batu yang tidak ada di depan dermaga, sekarang sudah ada di depan dermaga karena dampak dari akar-akar bakau ini. Jadi tempat bertelurnya ikan mungkin ada, sehingga banyak juga para nelayan dan juga para ibu-ibu rumah tangga ketika tidak ada pekerjaan, mereka mencari ikan di antara-antara istilahnya kolam yang di tempat ini, Kak, yang berada di daerah akar-akar bakau ini. Apakah ada pendapatan yang signifikan buat warga di sini dengan adanya lokasi wisata ini? Jadi untuk sementara masyarakat atau pemerintah yang ada di sini belum melaksanakan tarif kepada para pengunjung, sehubungan dengan masih adanya proses pembangunan yang ada di Desa Budo ini, khususnya pembangunan dermaga ini. Tetapi kalau melihat dari segi pendapatan dari para pedagang yang ada di warung-warung di sekitaran lokasi wisata ini, itu cukup luar biasa. Yang dulunya mungkin hanya sekitaran 700.000,
sekarang berkisaran 800 sampai dengan 1 juta karena adanya pengunjung-pengunjung yang datang ke Desa Budo ini. Jadi ada retribusi karena dilaksanakan dilakukan dan akan dikonsultasi ke bagian hukum kabupaten sekretariat. Kalau misalnya ini dang, bangunan ini kira-kira menelan biaya berapa? Ini bangunan ini mulai dari pembangunan 2017 mungkin ada sekitaran 300-an juta lebih. Ada tertambah dengan pembangunan yang baru akan dilaksanakan ini. Sumber dana dari mana? Dana dari dana desa. Dana desa. Jadi ini dari desa punya? Dari desa. Jadi ini Swadaya desa. Swadaya desa, masyarakat inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk pembuatan dermaga ini. Ada bantuan juga dari anggota dewan. Dari PLN. Oh, PLN ya? Dari PLN untuk penanaman mangrove. Oh, penanaman mangrove. Penanaman mangrove yang di Desa Budo ini. Sekarang yang ditanam sekarang sudah bertumbuh. Jadi untuk program yang lalu itu PNPM lingkungan itu sekarang hasilnya itu ada yang baru masuk itu program PNPM lingkungan. Pertama pemerintah yang dulu ketika mereka mengeluarkan pendapat nggak pernah terbayang kalau memang ini akan jadi tempat wisata dengan adanya program PNPM lingkungan dulu itu. Ternyata dengan adanya PNPM, dengan adanya program bakau itu membawa Desa Budo sampai pada menjadi tempat wisata ini. Ya. Jadi ada manfaatnya juga ya. Manfaatnya juga. Tidak pernah terbayang kalau memang ini akan menjadi tempat wisata yang dulunya hanya bagaimana supaya ini menjaga angin, menjaga ombak, tetapi tidak pernah terbayang untuk menjadi tempat wisata yang seperti ini. Apakah sekarang di sini masih ada masyarakat yang suka menebang hutan bakau? Jadi mulai dari tahun 2012 tidak ada lagi masyarakat yang suka melaksanakan penebangan. Berarti sudah sadar ya? Jadi memang sudah sadar, termasuk di sini memang belum ada aturan tertulis mengenai penebangan pohon mangrove, tetapi dari dulu memang secara lisan mungkin ada sanksi sosial yang akan diberikan kalau misalkan ada yang melakukan penebangan hutan mangrove secara liar memang. Sanksi sosial itu berupa apa? Jadi kalau misalkan sanksi sosial berupa pengumuman di TOA bahwa tidak akan mengulangi perbuatan saya, kemudian dengan cara ada satu lagi cara bagaimana kalau misalkan dia potong satu dia akan tanam 100 pohon. Iya, berat juga ya. Berat juga. Berapa lama masa pertumbuhan dari bakau itu? Jadi untuk masa pertumbuhan bakau ini kalau di sana itu mungkin lama. Butuh waktu berapa? Butuh 10 tahun lebih itu sampai di usia yang mungkin ya tingginya dari tanah itu kurang lebih baru 3 meter ya. 3 meter. Lama ya? Lama. Berarti pohon yang sana, yang di belakang sana itu, yang tinggi ini, berarti dia butuh waktu berapa tahun itu? Mungkin sekitar 20-an tahun, Bu. 20 tahun lebih. 30-an. Indah juga sebenarnya ini kalau dilestarikan, dijadikan tempat wisata, dan kayaknya ini masih kurang nyaman karena tidak ada palang untuk menjaga anak-anak ataupun wisatawan yang mau datang kemari nanti bisa jatuh karena cukup jauh juga ini. Untuk sementara memang diupayakan oleh pemerintah desa setelah mungkin dia akan diadakan pembangunan yang khususnya pembangunan di 2020 ini, setelah itu baru akan dilaksanakan palang untuk menjaga supaya anak-anak tidak. Kemudian kalau misalnya lokasi wisata kan berarti ada AMDAL-nya ya. Terus AMDAL-nya ini sudah diurus belum? Jadi mengenai AMDAL itu masih sementara dalam pengurusan. Terus kalau begitu berarti kan di sini mesti ada, karena namanya lokasi wisata kan, berarti ada tempat makan, ada kamar kecil, terus ya untuk tempat orang beristirahat lah.
Jadi untuk sementara baru satu untuk disiapkan karena pembangunan masih sementara Bu. Tapi akan diupayakan untuk kamar kecil itu mungkin ada di sekitaran mangrove ini, di sekitaran dermaga-dermaga ini. Tetapi baru ada di arah jalan masuk utama itu untuk tempat ya, atau toilet. Toilet ya. Kalau ini direncanakan dialokasikan berapa toilet yang akan disediakan? Jadi ini untuk rencananya mungkin ada sekitar 5 toilet. Kira-kira kalau nanti jadi berapa kira-kira pengunjung yang bisa tertampung di sini dalam sehari? Ini dalam sehari, kalau misalkan dalam seminggu itu sebelum ada corona ini, COVID ini, seminggu dia boleh mendapat sekitar 300-an pengunjung dari mungkin dari hari Senin sampai dengan hari Selasa. Tetapi ini untuk saat ini jumlah pengunjung juga dibatasi karena setiap kalau misalkan mereka datang pagi, karena kebanyakan anak-anak liburan di rumah, mereka datang pagi itu dibatasi untuk jam pagi. Nanti sore mungkin sehingga ada penurunan mungkin sekitar 100-an lebih lah, 100 lebih lah untuk ini. Berarti kalau sebelum corona kan tadi bilang 300 pengunjung. Nah, 300 pengunjung ini sebelumnya dikenakan tarif? Jadi untuk sementara Belum. Dengan nanti akan dianggap sebagai pungutan liar. Karena belum ada perdanya ya. Perdes ya. Jadi nanti kalau sudah jadi berarti akan ramai ya di sini. Berarti di sini Pemdesnya harus mengantisipasi jangan sampai pengunjungnya sembarangan buang sampah. Karena ini berhubungan dengan ekosistem laut dan ekosistem bakau ini. Bakau kan kalau banyak sampah dan minyak di laut, otomatis juga akan mati kan. Nah, jadi sudah disiapkan nanti perdesnya untuk lingkungan. Sementara dalam pembahasan bersama dengan BPD dan tokoh masyarakat untuk pembuatan rancangan peraturan desanya. Ya, oke Pak. Wisata ini sejak tahun berapa ini? Ini tempat wisata ini mulai dari ramai pengunjung itu tahun 2018, jadi masih baru sehubungan dengan adanya dana desa. Tetapi waktu tahun 2002-2003 itu ada dermaga, tempatnya memang di sini, tetapi istilahnya dermaga Tambatan Terau. Karena waktu itu kan masih belum ada jalan raya, sehingga ini jadi akses utama untuk Desa Budo dalam hal untuk pergi ke kota. Oh, berarti ini jadi pelabuhan dulu ya? Ini dulunya jadi pelabuhan. Tapi pelabuhan masyarakat. Terus kalau misalnya mau ke desa, ke pulau apa sana? Ini Pulau Nain. Pulau Nain ini yang sendiri di jauh sana ya. Berapa lama dari sini menuju Pulau Nain? Butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam. Oh, motor tempel. Kalau pakai gayung? Kalau pakai gayung mungkin sekitaran 3 jam. 3 jam. Itu kalau nelayannya nggak capek ya. Kalau dia motor tempel, berapa motor tempel yang dipakai untuk capai 1,5 jam ke sana? Itu kalau misalkan hanya 1,15 menit. Kalau 2? Kalau 2 juga paling kurang lebih ya, mungkin lebih cepat. Terus mengapa kalau 2 motor tempel atau 3 motor tempel yang dipakai semakin cepat gerakannya ke sana? Karena ketambahan mas. Ketambahan tenaga ya. Tapi kan kalau misalnya cuma kecepatannya sama, otomatis kan kekuatannya juga bergerak itu tetap sama tuh. Ini atas bantuannya Pak Sekek ya. Nanti yang dihubungi jika ada sesuatu dan lain hal sehubungan dengan hutan bakau ini. Inilah pemandangan yang cukup indah. Anjing di tahu Pantai berenang. Budo. Kita sedang menikmati anjing yang sedang berenang menuju tepian pantai. Sekilas pemandangan tempat wisata Desa Budo. Yuk kita sama-sama
menuju tempat wisata Desa Budo. Dan ini adalah pinggiran kiri kanan jalan menuju pantai. Ini sudah dibuatkan jembatan yang menelan dana sekitar 300 juta oleh masyarakat Desa Budo. Ini adalah swadaya dari masyarakat untuk membangun jembatan ini, dan untuk berikut mereka akan membangun lagi tahap berikut. Inilah akar-akar dari mangrove yang menonjol ke permukaan laut yang digunakan untuk tempat melekatnya telur-telur ikan ketika bertelur. Karena kita tahu ikan adalah memiliki perkembangbiakan di luar tubuh, perkembangbiakannya secara kawin, tetapi perkawinannya terjadi di luar tubuh ikan. Jadi adik-adik, kita harus lestarikan hutan mangrove. Dan akar dari hutan mangrove adalah akar nafas. Karena dia akar nafas, maka akarnya harus keluar dari permukaan tanah. Makanya dia tidak tertanam di dalam tanah. Walaupun kita tanam ini mangrove di dalam tanah, tetapi akarnya selalu akan keluar ke permukaan tanah untuk bernafas. Jadi itulah kilas tentang hutan mangrove Desa Budo. Ya, ini hutan mangrove yang sedang berbuah. Ini tinggi Ini mangrove adalah buah dari pohon mangrove yang masih kecil. Ya, ini. Nah, pohon mangrove punya buah.